Sesaat lagi Anda akan menyaksikan bacotan konyol yang dipersembahkan oleh Kini aku sendiri balik. Download bokep kan? Mau ngapi? Diam saja. Beres. Oke. Loh. Wes. Ada apa? Loh. Ini kok bisa aja nih? Problem ini. Blue semua gini. Akhirnya jadi black ini gimana? Gimana ini? Indikasi laptop rusak. Kita nggak bisa lagi. Waduh, Gimana ini? saya ada solusinya. Apa tuh, Bes? Gimana ini, Bes? Halo, Bro Nikom. Oh, siapa itu? Ini ada konsumen. Laptopnya tiba-tiba mak bluk, nggak mau nyala lagi. Gelap seperti guyonanku. Bisa kamu evakuasi apa saya yang bawa ke sana? Hah? Bawa ke sana aja. Oke. Segera saya bawa ke sana. Di mana ini? Siapa itu? Tenang dulu. Hah? Ini tutup dulu biar dia bernafas. Kita pergi ke rumah Niko yang punya Nikom. Nikom itu apa, Bes? Nikom itu dia itu servis laptop segala macam laptop dari dunia sampai akhirnya dia menyediakan. Wow. Jual beli. Kalau ini udah nanti dicek sudah tidak bisa play, bisa langsung dijual. Beli ganti yang baru. Di situ juga bisa sekali. Jual beli laptop Secom. Servis laptop juga bisa. Wah, Mantap itu. kira-kira kalau servis itu paling lama berapa hari, Bes? 2 menit. Wow, langsung bisa. Tidak cepat sekali ya? Iya. Cepat. Tapi nggak boleh bol. Oh gitu ya. Boleh bol. Terus harganya kira-kira, Bes? Harganya terjangkau, semua aman. Ini kita langsung ke rumahnya saja atau kamu tak kasih nomor HP-nya? Itu ya udah kasih nomor HP-nya sama HP-nya tulis Oh, iya. nomor HP-nya. HP pusat. Ya, berapa? Langsung kontak personnya Nikom. 081 Ya. 548 Betul. 820 569. Oke, Catat, siap. kamu save. Kita langsung ke rumahnya saja. Rumahnya dekat kok dari sini, di Jalan Bakti nomor 76. Belakang Dokter Gigi Monita. Oh. Kamu tahu kan? Proliman. Jalan kaki bisa kita. Oh, jalan tangannya bisa. Jalan kaki kita. Ya udah kalau gitu Kita ke sana aja dong. Tetet. Gimana? Oke, laptopnya sudah oke kan? Mantap sekali. Harganya gimana? Murah sekali sekali. dan dapat Bener kata free kamu. karaoke. Woi. Benar katamu, Bes. Apa sayang? 2 menit jadi. Wah iya. Sambil perpelan gak sih? Soalnya emang top dia. Wah. Selain itu juga, Nikom itu menyediakan Oh iya, itu apa namanya? Pasang CCTV. Jadi di sana dia lagi masang-masang Solusi untuk burungmu yang sering hilang. Burung sepedaan saya sering hilang. Pasangan yang sering ditikung. Wow, Itu bisa urusan Anda sendiri. Nikom tidak bisa mengatasi. Anda bisa pasang ada CCTV solusi. saja dan sewa proyektor. Nah ini kan Piala AFF nobar 17-an sudah mulai bergemuruh. harus dibokeng mulai sekarang. Saya mau siap proyektor di Nikom. Oh iya. Saya mau buat nonton film. Film apa tuh, Bes? Angling Darmo. Semangat, ohe. Aduh. Percuma nek kue awak fit tapi atimu ngenes. Mensana incorpore sano. Artinya kalian masih bersama lagi saya Rian CSC Kudus. Wah, Saya CSC Kudus. Singkatannya apa CSC ini? CSC itu Chelsea supporter Indonesian. Channel apa ya? Cok wae. Klub dong. Ya karena ini kayak apa namanya, aku tuh kadang sebel sama orang-orang yang baru kenal. Terus Rian tuh konotasinya cuma 2. Apa? Rian Jombang sama Rian Dimasif. Waduh. Sebenarnya kan ada Ono satu Rian. lagi. Apa? Rian Hidayat.
Emang enggak lucu sih ini informasi aja. Yo, Rian Hidayat kan kue kan. Ngerti enggak sih Rian Hidayat? Dia. Enggak, dulu dia Rian Sapiudin lah sapa iki. Rian Syaf. Coba tanya orang-orang 70-an deh. Rian Hidayat itu mantannya Nika Ardila. Almarhum. Dulu itu bukannya itu atlet badminton. Ikut Taufik Safas. Itu Taufik Rian. Hei, coba aja ngomong Ustadz Re. Kamu udah Lo. Wow. Nanti namamu disamarkan loh. Wah, Nanti ada Ahmadnya. Ahmad Lucy. Iya, soalnya kan dulu ibuku kan ngasih nama itu karena ngefans sama Rian Hidayat. Makanya dikasih namaku tuh Safrian Hidayat. Benar. Rian Hidayat meninggal setelah kepergian Nika Ardila, muncullah Rian Jombang dan Rian Demasif. Akhirnya pamore mudun. Iya, kayak nyesel orang tua aku tuh. Rian dengan baju Chelsea-nya, saya dengan baju Persiku. Tapi bacol. Soalnya Persikunya harus bubar. Agak dibacol. Kalau saya pakai apa ini? Wah, kacamata renang dong. Ora, apa? Bulu tangkis. Kacamata renang. Buruh tani. Biar gak kelilipan. Kayak orang nganggo sing katok sakmene sing titik-titik tok iku. Ya enggak total lah kan, enggak total. Masa harus sing iso ketok ngene. Ciri-cirine atlet renang aku ngerti apa? Apa? Kalau buka kan. Resik berarti atlet renang tenan deh. Benar. Emang aku atlet renang. Biasanya atlet renang itu seluruh badannya yang putih cuman sempaknya tok. Jadi kalau bagian yang dibuka terus sempaknya putih, atlet renang. Iya. Tapi kok bisa kayak gitu ya? Ya sih asline iku putih kapalan. Panunan sih kita. Be Indo su. Oke, bahasa Indonesia. Gimana Rosid? Kalau Rosid ini apa ini? Apa? Atlet apa ini? Ngomong-ngomong atlet renang. Wah, jangan dulu. Jangan dulu. Rosid buka ini. Benar. Udah, gimmick loh dia loh. Wow. Aku yang maju. BLK Semarang. Jadi maksudnya BLK itu harus bikin apa? Program buat atlet. BLK itu singkatannya apa? Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja. Urusannya sama atlet gimana itu? Iya. Loh, karena biasanya itu atlet-atlet yang masih remaja, U17 itu usia-usia sekolah, itu biasanya tuh prestasinya bagus, tetapi ketika dia udah mulai masuk usia kerja itu nggak bisa main. Kenapa Ono? Sebenarnya atlet itu harus siap, yang usia sekolah itu harus siap kerja biar bisa berprestasi lagi Indonesianya gitu loh. Oke. Soalnya contohnya Indonesia dia bunyi piro-piro 7-0 tuh. 7-0 lawan Brunei. Indonesia versus Brunei. Aku gak terlalu suka bola soalnya. Sukanya apa kan? Renang. Renang dong. Kalau misal di salah satu stasiun TV swasta ada pertandingan antara Liga Indonesia sama Liga Dangdut, mana yang kamu tonton? Pertanyaan yang sangat sulit. Lanjut. Ya oke, Sid, gimana Sid? Ya jadi pengennya itu ya sekalian dari pemerintah itu ada opsi gitu loh, biar anak-anak ini yang remaja itu bisa berprestasi ketika dewasa juga, bukan waktu remaja tok. Menurut kata teman-teman saya yang sudah menekuni dunia olahraga sampai ke jenjang profesional. Contohnya adalah tidak usah disebutkan namanya. Oke. Pemain bola misalnya ketika sudah dapat kontrak yang tinggi, kemudian hidup di kota besar, itu tak lekang oleh dunia malam. Itu pasti. Gitu. Kenapa? Ketika menurut temanku ini ketika usia dini U16, U17, U19 itu mereka masih dikontrol orang tua pertama, yang kedua dan banyak orang yang mengontrol lah, kayak pelatihnya kan mungkin ngontrol, orang tua, guru dan lain sebagainya. Tapi ketika dewasa yang bisa mengontrol hanya dirinya sendiri. Nah, ini permasalahannya. Kayaknya enggak cuman atlet-atlet sih. Apa? Tangga saya juga banyak yang proyek-proyek itu loh. Kalau malam pasti ke situ juga. Pekerja proyek. Oh, dunia malam. Ya, dunia malam. Dandangan gitu maksudnya. Iya, pasar malam. Itu dikarenakan dulu belum dapat pelatihan sebelum untuk masuk kerja. Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dhisik latihan kerja dulu. Biyen Cristiano Ronaldo. Kok daftar prakerja? Jahit tok ketok yo melu BLK. Ning omahe ono mesin jahit mereknya Butterfly. Butterfly sing iso nganu ya sing ngene ono jejeg ora aku mesin iki.
niku butterfly. Kayaknya neng ngomai Lionel Messi juga no teratak biyen. Oh iya. Wangi bapake. Iya, teratak. Nek Lewandowski ki ndek kompresor nang omah. Dia soalnya jurusannya otomotif dari PLK. Tapi emang perlu kayak gitu ya kan sekarang apa ya? Indonesia kan luas gitu kan. Karena apa namanya? Seluruh cabang olahraga tuh juga ada tapi persaingannya juga banyak. Banyak, persaingan banyak. Terus juga masa atlet juga ini ya, apa namanya? Punya masa hidupnya lah, masa produktif lah. Masa jaya ya, masa jaya. Kalau pemain sepak bola kan di atas 30 tahun udah nggak produktif lagi kan. Masa-masanya kan di era 19-an sampai 27 tahunan itu masih bagus gitu. Nek 30 itu ya masih bisa sih sebenarnya. Kalau di luar bisa. Kan berapa kalau di Indonesia berapa persen? Biasanya gitu? Kalau ke 30 ke atas itu atlet gantangan. Wah, murai batu dong. Gantangan tuh apa ya? Gantangan ki manuk gitu. Kicau mania. Jadi latihannya tiap hari kayak gini ya? Iya. Karo Susah loh. Karsiul-siul. Oh. Itu cederanya cedera ini ya, apa namanya? Lalaan. Cedera lalaan. Amandel. Lalaan. Nek ora cocote kram. Penyakitnya ini kayak artis. Amandel Manopo. Amandel Manopo. Dia tahu sepidal. Emosi anjing. Nah, akhir-akhir ini kan banyak apa ya? Badminton lagi munggah, bal-balan ya lagi munggah, Volley juga. Volley olahraga nih nggone kabupaten-kabupaten kan ya padha lagi hype kan maksudnya akeh tarkam-tarkam bahkan volley iki bola volley. Yeah. Atlet nasional iki melu tarkam lho. Kayaknya semuanya deh. Ini satu paket itu kok. Ada alasannya deh. Kenapa apa namanya seluruh olahraga itu lagi nge-hype soalnya semenjak corona kan 2020 sama 2021 itu kan emang 2020 bener-bener nggak ada event olahraga sama sekali kan. 2021 walaupun ada tapi penonton nggak boleh masuk. Itu pun kalau misal dulu pernah ada kasus yang selebriti FC mau bikin fan football juga kendala izin segala macam. Susah gitu loh. Sehingga pas sekarang tuh udah dibolehin bener-bener bolehin, semua tuh udah bener-bener rame gitu. Iya bener sih. Di kabupaten sendiri ya, seluruh desa sekarang tuh kayak semua lapangan tuh bagus semua. Tapi banyak yang lapangannya yang jelek itu banyak. Iya, mungkin tapi kan terutama tetap lapangan dipakai. pekerjaan itu yang paling jelek. Oke. Lapangan pekerjaan itu banyak. Kamu aja yang malas mencari. Bener. Kamu aja yang malas mencari. Bukan kamu yang malas mencari. Kamu nggak punya orang dalam. Udah itu aja. Kita kan kalau Gembes kan dari sudut pandang seorang pemain tarkam, pemain bola kan. Ya bisa disebut. Kalau saya dari sudut pandang seorang penikmat sepak bola, penikmat olahraga, semua saya tonton. Olahraga tuh jadi hiburan bagi saya pokoknya. Saya tuh lebih sange lihat olahraga daripada bokep tuh. Iya, kalau beken dari sudut pandang penyelenggara, dia kan yang teratak-teratak kan bisa gitu. Kalau Rosid dari sudut pandang penjual es teh keliling. Iya kan benar. Enggak tahu. Salah. Gue ngerti es teh. Ya, KP kan. Aku sing nglumpukke. Nganggo pemulunge deh. Nganggo bagor. Ternyata pemulunge dia. Nganggo bagor. Tapi iki ya Indonesia ini untuk tahun ini itu termasuk alhamdulillah menyelenggarakan beberapa event besar. Contohnya. Untuk yang tahun ini itu AFF U19 sama 16. Terus ada lagi ini di bulan Juli ini akhir Juli ada ASEAN Para Games. Oh iya. ASEAN Para Games boleh dijelaskan apa itu? ASEAN Para Games itu adalah olahraga untuk teman-teman disabilitas. Oh iya. Itu di Solo. Indonesia juga kan sepak bola untuk teman-teman disabilitas kan lolos Piala Dunia. Amputi football. Oh iya, tapi itu lolos Piala Dunia ya? Lolos Piala Dunia. Dan sayangnya nggak dapat atensi dari pemerintah ya. Kalau itu pemerintah itu yang waktu itu nggak ngasih atensi. Sekarang kalau udah lolos baru dikasih atensi. Enggak, waktu itu masih antesi, sekarang udah kasih atensi. Oh, antesi. Aku iso pindah lugur sih karo Rosid iki. Nek ngekrop iku gampang gak ono aku lho maksudnya. Ben supaya aku gak ono ning pas dia ngomong ngono iso ora sih? Iso ora sih? Iso. Tengah iki tak dadeno siji soalé. Sak frame. Waktu itu mereka itu pergi ke India mana pokoknya lupa itu. Tapi mereka berangkat ke sana sendiri pun mengandalkan donasi. Oh, jadi kayak crowdfunding gitu ya? Jadi sampai di sana itu ya mereka agak bingung. Tetapi setelah
ke-up sama netizen-netizen yang biasanya ya emang suka kayak gitu, itu ya alhamdulillah pemerintah ngasih support. Gitu. Emang Woi, kaget aku. Kaget. enggak tapi emang ini ya apa namanya? Tapi emang ini apa namanya? Informatif lah. Kan kita baru tahu ternyata emang segala sesuatu emang butuh digembar-gemborkan di sosial media baru dapat atensi dari pemerintah gitu. Ya itu malah menjadi sebuah kebudayaan yang buruk menurut saya. Yang anehnya Kayak kemarin itu yang di PON. PON kan banyak yang berangkat sendiri. Nevia. Enggak, tapi sebelum wakil berarti ya. Ya. ada berita tuh yang ini apa namanya? Atlet dari Madiun tuh katanya. Dia sampai mau pindah kakak ya kan enggak sih? Mau pindah Madiun Ngawi. Madiun ya. Aku lah naik bandara. Kowe malah dada. Ini. Iya. Terus yang Yen aku. Enggak itu yang terusan tadi. Kok enggak kan dulu ada tuh atlet apa gitu? Atlet dia tuh atlet silat atau atlet apa gitu kan? atlet bela diri. Ya salah satu bela diri lah. Jadi alibinya apa deh? Wow. Tahu bisa. Salah satu wah enak kan? Mama papa dong. Boleh nyoba enggak kan? Boleh nyoba enggak? Boleh. Kan nyoba bener salah. Kan nyoba emang enggak boleh. Terus ya. Iku gak nyoba, iku dulet goblok. Jadi itu dia ini apa namanya? Dia tuh sebenarnya Enggak gitu dong. Kayak harus dijauhin deh. Sebenarnya dia tuh dijanjiin sama salah bupati kota itu kalau menang dikasih bonus. Oh, Tapi ternyata dia nggak menang. dikasih bonus. Tapi menang. Dapat perak atau emas gitu. Dikasih tausiah. Dan karena dia masih ini ya belasan tahun ya, masih emosional kayak gitu kan karena uang itu sangat sekarang gini loh. Yang di biaya di Dedi ora ya? enggak beda. Dia tuh menagih janji gitu loh. Menagih janji dan sempat viral di Twitter jadi tweet. Terus kemudian dia itu sampai mau pindah bukan ini ya pindah kota lain gitu loh. Karena emang di PHP. Sekarang gini, kayak biaya untuk jadi atlet itu nggak murah loh kan? Iya, Bener. iya. Kita katakanlah ngomong apa we? Ngomong atlet bulu tangkis lah. Atlet bulu tangkis itu kan udah raket ya, atributnya udah mahal. Raket, outfit sepatu, juga. tas dan lain sebagainya. Itu aja udah mahal gitu loh. Maksudnya Kok juga setiap latihan butuh berapa kali ganti. nyewa tuh. tempat dan lain sebagainya itu kan mahal juga gitu. Dan ternyata itu menurut apa ya nggak cuman prestasi doang gitu yang nggak cuma mainmu bagus tapi attitude-mu jelek ya juga nggak bisa kayak gitu kan banyak gitu nggak cuman permainan tok gitu loh. Tapi emang ini ya apa namanya sekarang tuh kenapa banyak orang yang mengurungkan niatnya untuk menjadi atlet karena emang masa depannya emang belum jelas ya. Ada beberapa yang jelas sih menurutku. Tapi ini ada sih denger Taufik Hidayat pas di salah satu YouTube itu sih. Ngerti. Dari misal nih 100 orang paling yang sukses cuman 1. Iya, betul. Iya. Betul. Kayak gitu loh. Jadi persaingan ketat banget. Audisi Jarum kan juga kan pernah ikut pernah ini kan lihat kan audisi Jarum berapa orang itu. Dulu saya punya pelatih badminton ya. Anaknya itu jadi pemain bulu tangkis. Tapi tidak sampai profesional. Akhirnya dia menyadari bahwa koyo enek misalnya kayaknya kalau misalnya ini ke jurnas dan lain sebagainya berat. Akhirnya dimasukin ke akademi polisi sekarang. Karena dia sadar bahwa persaingan di situ tuh berat gitu loh. Mengikuti jejaknya Pak ini aja ya Pak Hartono. Pak Hartono kan juga atlet. Remi. Wow. Remi. Jadi yang benar. Iya benar. Atlet Remi. Bridge kan, cabang bridge. Asian Games kan dapat perak kan beliau tuh. Dapat perak. Tapi kan di sisi lain itu olahraga itu kan ya sebagai kita orang awam yang mungkin jauh sekali meraih mimpi menjadi atlet itu ya paling enggak kan ada sisi positifnya untuk sehat lah. Sehat mengisi waktu luang dan banyak misalnya godani mbak-mbak sing lagi jogging ning Bali Jago. Nah. Terus aku pernah kan ketemu orang naik motor waktu mau berangkat kerja di Loram sana waktu pagi kan.
ada orang naik motor, terus di Balai Jagung itu ada ibu-ibu jogging gitu. Tapi pemanasan dulu, jogging gini. Ceret. Naik motor depanku, ceret. Brak. Nolai ibu-ibu gini terus diingeti terus nabrak. Bapak-bapak sing ngono. Bapak-bapak. Ayo emang dasar matane jelalatan ngono kuwi. Waduh aku sih. Oh, saya ini bapakmu. Weh, sorry. Bapakku kan. Iya. Rabun petang bapakku wis. Punya keinginan jadi atlet tidak sih? Dulu pas masih kecil gitu. Nah aku ya kendalanya apa coba kalau boleh tahu? karena kowe sik kan. Aku pernah sih, biyen niku pernah pengen jadi atlet volley dulu. Aku pernah. Aku Tapi suka banget sama volley, badminton, terus renang dulu itu. Tapi yang paling Tapi kan tanganmu ngene kan. Ora iso ngene, ora iso passing aku. Ora iso toser kayak iso. Anjing ini terus tuh. Volley, badminton, sama renang. Soalnya itu yang paling terjangkau enggak sih kalau di desa-desa itu. Renang kan latihannya ning kali dia pian. Aku renang pun latihanku ning kali ya. Ning kali. Terus kalau volley kan masih banyak juga lapangan-lapangan yang di desa. Mudah lah aksesnya mudah. Terus sama badminton kan setiap balai desa sekarang ada. Kalau bisa badminton kan? Bisa dong. Loh, aku sama Hesti sama siapa? Raisa sama itu kemarin berani aku dikeroyok sama mereka. Dalam hal badminton dong. Jangan. Tapi kendalanya apa kan? Kendalanya cuman ini konsistensi. Kenapa lucu deh palsu? Tapi kendala masalah konsistensi. Ya, sama ini enggak ada yang partner, maksudnya enggak ada orang-orang yang support. Enggak, maksudnya diajak kemana enggak? Yang diajak ayo latihan yuk, ayo. Maksudnya kamu bukan tipikal gitu. Sing oke, aku latihan di salah satu pelatihan ini terus berangkat sendiri. Enggak mau harus nyari teman nih. Kalau Rosid gimana sih? Kalau aku terkendala masalah ini bagi waktu sama mulung atau jualan es teh? Iya kan itu kan. Aku dulu emang sebenarnya ini pernah ikut SB Jarum. Dulu aku pernah juga itu ikut latihan di Jarum. Kali putu. Sama anak-anaknya Pak juga. Sak leteng iku. Kowe alai kon dadi polisi, kowe dadi bajingan saiki. Mereka latihan aku ngambilin kok. Enggak ini buat latihan di rumah. Tapi buat latihan di rumah. Dijual laku keras loh. Aku udah kira-kira poker ngene. Buat latihan. Tapi itu dijual masih laku loh. Kan bagus ya kualitasnya yang Jarum tuh. Kalau latihan anak-anak kecil gitu Enggak, cuman yang penting masih bisa di sinar mas lah ya. Enggak. Itu namanya apa? Anak bagong. Wow. Lanjut. Enggak gitu dong, enggak boleh. Dan dulu pernah sempet sampai. Enggak, ini SSB sepak bola atau sepak bola? SSB kan sekolah sepak bola. Sekolah suar biasa. Suar. Terus gimana tuh? Itu sudah pernah ikut Piala Kempina sampai Kediri sampai luar kota. Piala Kempina. Dulu kan ada Piala sekarang itu Danon Cup. Sekarang Danon ya. Kalau tahunku Danon. Sekarang Mas tua banget berarti Rosid ki. Masih Kampina. Kampina itu ya dulu Kampinya. Tua ya berarti kan. Ya aku pas kecil Danon dulu ikutnya. Sebelum Danon Nation Cup, Danon Cup. Terus dulu sebenarnya dari Kempina itu kalau seandainya juara jadi es krim. Nek milku wae jadi macan. Nek Kampina gak mesti jadi es krim anjing. Nek 3 rota jadi semen lah anjing. Loh, dah coba nyamuk iso. Iya. 3 rota. Saya ngentut sik. Ngentut tenan. Lanjut. Tapi dulu emang terkendala kakiku. Itu tahun berapa kalau enggak? Umur berapa deh? Ya kita lihat ya, itu kakinya Rosid ya. Ini kiri semua. Itu sekitar umur berapa? Itu kelas 6 SD dan itu istilahnya fokus ujian, habis itu delalah kayak gini. Setelah ya itu enggak main bola ya? Enggak. Tapi sekarang main kayak futsal gitu main enggak? Kalau futsal masih kadang sama teman-teman tuli. Kendala itu. Oke. Orang sih. Maksudnya kalau misal futsal sama itu teman-teman tunarungu. Kok menang? Podo wae gue.
Formasinya gimana? Tanya saya dong. Tanya saya. Formasinya gimana, Pak? Kan sampai saya saran. Formasinya gimana? Aku Iki pengalamannya gede sing tau futsal karo bocah tuli. Takono Dekne. Enggak, Anda ketika mau minta oper, apakah gini-gini dulu baru dioper? tidak bisa. Gimana Tidak terus? bisa dong. Gimana? Saya pernah fun futsal lah sama anak-anak tuli. Panitianya emang anjing sih. Rosit anjing. Jadi saya itu dikasih teman satu tim sama orang tuli semua. Jadi bagaimana kita menentukan bahwa aku pemain belakang, dia pemain depan, dia main saya. Badungku piye ngono lho. Aku kan gak iso bosone. Jadi kan aku angger anteng sih. Jadi aku diem tok di pinggir lapangan dulu. Dia udah memposisikan berarti saya mengisi yang kosong kan. Oh, bagian apa dari satu? Saya pas itu saya pemain depan, lihat kan futsal. Saya terus meminta bola dari awal pertandingan tidak dikasih sampai akhir pertandingan, tidak pernah dilihat wajah saya dong. Mas, free, weh, aku bolomu. Tetapi anehnya, nek koncone sing sama-sama tuli, iku iso krungu, iso diyai. Kok iso? Mereka emang punya sambil main tangan gitu gak sih? Ora yo, biasa. Ngoper. Cuman Main tangan aja ini. Cuma enggak masalah ngoper langsung kayak piye. Kalau minta tuh gimana? Minta bahasa isyaratnya gimana? Ya enggak, istilahnya Oper gitu. kalau dari mereka pun sudah terbiasa jadi chemistry-nya itu ada. Istilahnya mungkin kayak itu. seperti Itu pertama kali kamu di kalangan pertama ini ya, kali apa namanya? mungkin Merasakan diskriminasi ya sebagai orang sulit. normal. Mereka bisa main futsalnya bagus, cuman sulit untuk berkomunikasi dan memang saya yang nggak pernah main sama mereka kan, jadinya memang sulit gitu. Tapi emang dari kan itu 5 orang, berarti kan di lapangan itu 11 orang sama wasit. 11 orang sama wasit. Nggak ada wasitnya tulis juga. Yo gak bang. Kalau wasit Nek ono sempritan muni. Iya kayak. Gimana itu? Enggak, kalau seandainya sama teman-teman tuli itu wasit enggak pakai peluit. Pakai apa? palu. Enggak. Jadi istilahnya pecet kan? enggak seperti entah apa nanti ya mungkin Kode-kode atau mungkin seperti bendera atau apa. Oh, ora uyah dikepir. Rumah Samulo. Jadi ketika mereka tahu ada bendera kayak gitu kan berarti pesawat landing. Iya kan? Iya. Itu seperti itu. Wes. Kalau wes gimana? Nek aku dulu juga pernah ikut kayak bukan si bulu tangkis karena bapakku kan memang support aku di bulu tangkis. Walaupun akhirnya sekarang support aku di judi ya bapakku itu ya. Wah, judi slot ya masih. Judi. Jadi di bulu tangkis tapi akhirnya ya di pilihan itu waktu SD mau sekolah apa bulu tangkis. Kalau saya sih pengennya bulu tangkis tapi kalau bapakku ya itu karena bapak paham dunia bulu tangkis itu kan kayaknya berat. Lah wong sing Pak wae enggak berani kan. Terus akhirnya saya dimasukkan ke SMP yang favorit. Padahal bulu kok ki enteng ya iso berat. Terus setelah itu SMP kan, karena saya sebenarnya itu suka sepak bola ya. Jadi dulu saya tuh seleksi volley. Kok volley? Ya, saya dulu ikut Persiku junior seleksi gitu. Oh, yang U berapa tuh? Dulu enggak 13. Dulu SSB mana, Mas? Aku SSB Harapan Putra Karangbener. Oh, itu. Tapi dulu tuh aku enggak tahu usia, tapi kalau dulu kan kelahiran. 92 93. Saya bisa ikut 2 karena saya kan 93 jadi ikut 92 bisa ikut 93 bisa tapi nggak pernah bisa gitu nggak pernah berhasil nggak sampai masuk tim senior nggak pernah promosi nggak pernah seleksi Persikut junior aku gagal loh. Oh gagal guru aku diapusi guruku kok jadi guruku olahraga SMP itu bilang kalau kamu itu pengen mainnya apa doping lah istilahnya iya benar minum bodrek setengah jam sebelum seleksi. Habis itu di tes urin. Enggak, aku minum bodrek. Ngantuk. Wah, tekan lapangan ngantuk brengsek. Anjing. Jadi tapi memang secara skill emang enggak kalah ya. Kalah jauh lah. Karena itu tadi bener omongan Beken, karena butuh disiplin dan ketekunan. Dulu itu tempat ada angkatanku yang bisa masuk Persikut Junior itu tiap sore jogging,
Malam maling sepeda. Ternyata jogging buat latihan maling. Iya. Kalau aku tuh kendala masalah biaya sih, Bre. Ngapa biaya nu? Biaya kan dulu aku pengen jadi atlet pebalap Formula One kan. Kayak Sen Gilail. Iya, jadi terus kalau tak lihat-lihat kayak biayanya mahal deh. Bapakmu jajal kon dodol iki sih. Nah, Enggak sempet ada Ayam rencana crispy. mau dodolan iki harga diri. enggak, ginjalnya mbahku arep didol. Enggak jadi ya. Orang mati-mati to Mbah. Ada yang saat luput. Ini apa Luput namanya? si tombol. Luput binsar. Wes tak ida. Ora tak lurusno nek iki. Bego lah. Ojo sensor ya. Her? Ora. Gak apa-apa. Kan luput. Piye piye. E-sport. Oh, E-sport. E-sport. Iku kenapa dinamakan e-sport? Kenapa? Iya, maksudnya kenapa? Aku kan tanya anjing. Ini kan masalah bahas olahraga. Ini kan bahas olahraga. Kayak wes baru ya. Wes baru ya. Ketika aku tanya ya sih. Iya. Dan koncomu gak iso jawab. Akhirnya kan pertanyaanku selesai ngono. Acaranya langsung. Lah iya kan ini bahas itu. Iku juga koyo manfaatnya ya kan. Manfaatnya e-sport akeh sih. Mungkin sekarang kafe-kafe banyak yang ngadain turnamen. Diluruske sik. Yo. Jadi. Iya. Kalau luruskan juga. Diluruske sik kudu jadi. Kayak main e-sport gak? Enggak. Aku enggak. Nge-game aku gak. Main ML. Aku lebih suka real sih. Kayak main ML. Aku Kentu weh. Bukan dong. Mobile load. ya maksudnya kan just for fun sih, nggak sampai yang ke hype banget kan kayak gitu. Cuma kan kadang banyak di beberapa kafe di Kudus terutama ini kan banyak yang ngadain event-event. Ya itu karena murni cuan sih. Sekarang gini, olahraga kan nggak semua olahraga ya. Olahraga tuh manfaatnya banyak loh kalau dari seluruh aspek gitu ya. Dari kesehatan untuk pemain, dari hiburan untuk masyarakat, jadi bisnis, entertain segala macam. Semua ini tuh masuk gitu. Dan kalau bicarain masalah olahraga gitu ya. Pernah nonton ini gak sih? Turnamen antar kampung gitu. Loh. Saya pernah ikut dong. Main dong. Kalau saya iya pernah. Kalau di stadion, sorak-soraknya kan deng-deng Sleman. Pakai lagu-lagu, pakai nada-nada gini ya sama koreo gitu. Ayo. Jadi ini Kon weh goblok. Nomor banget goblok. Pas banget di depan muka. Goblok. Jarak antar pemain kan dekat kan. Dekat. Di belakang gitu loh. Kadang kalau di kampung-kampung itu pemain itu di dalam garis out. Di garis penonton. Sampai masuk ke dalam. Kalau lagi baru ada yang lewat pinggir dia. Dan biasanya kayak gini. Kalau pas ada permainan tarkam kayak gitu, itu supporternya itu pasti nyacati fisik. Maksudnya Begi? Delalah ono pemainnya sing alah sikile kotak. Ya. Sikile kotak. Ya iku biasanya kok ngono. Terus kan nyundul melingkar. Dase kotak. Orang ada dulu. tendangan bebas. Ya, tendangan bebas terlalu munggah. Tendangannya ngaceng. Ngono-ngono ku ya. Yang benar. Tapi aku pernah ya, biyen tarkam kan aku. Rasanya durung ditutup loh. Ya, Bebe. enggak sih.